Film pun dibuka dengan 3 orang anak yang sedang main di lapangan. Mereka adalah Karta, Wati, dan juga Derajat. Karta, Derajat, balik yuk! Wati mengajak teman-temannya pulang karena sudah waktu maghrib. Dikarenakan Karta dan Derajat tidak mau dan malah asik bermain, lalu Wati pun pulang duluan sendirian. Ketika itu tongkat kayu terlempar hingga ke dalam hutan. Tongkat itu terlihat jatuh di dekat sebuah batu. Karta berniat mengambilnya. Setelah lama mencari, akhirnya ia melihat tongkat itu. Tanpa sengaja tongkatnya tersenggol dan masuk ke dalam sebuah lubang. Karta memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Lalu tiba-tiba saja ada yang mencengkeram tangannya hingga salah satu jarinya putus. Di saat itu Wati yang sedang pulang sendirian, seketika badannya ditarik oleh sesuatu. Ia pun jatuh lalu terseret cukup jauh tanpa tahu makhluk apa yang menyeretnya. Pada akhirnya Karta ditemukan selamat, namun sayang Derajat harus tewas dan Wati sendiri menghilang entah kemana. Sejak saat itu warga desa semakin ketakutan berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian kita diperlihatkan pada 2 orang anak SLTP yakni Saman dan Adi. Mereka terlihat buru-buru karena terlambat sekolah. Di tengah jalan Adi menabrak orang gila. Ternyata dia adalah Karta, anak yang jari manisnya putus 30 tahun yang lalu. Kini ia tumbuh jadi dewasa namun sedikit agak gendeng. Benar saja mereka terlambat, alhasil mereka dimarahi oleh gurunya yang galak yang bernama Ibu Woro. Mereka pun boleh masuk ke dalam kelas dengan catatan sepulangnya sekolah, mereka harus menjalankan hukuman dulu yaitu menulis di papan tulis kalimat yang berbunyi "Saya tidak akan terlambat lagi" sampai barisan papan tulis yang paling bawah. Ayu teman sekelas mengejek mereka. Ayu adalah murid teladan. Di saat semua murid pulang, ia menyelesaikan sebuah latihan soal dan meminta Bu Woro untuk memeriksanya. Tetapi di soal nomor terakhir tulisannya kurang jelas karena tinta pulpen Ayu habis. Bu Woro pun memberikan pulpen miliknya sebagai hadiah sekaligus apresiasi kepada Ayu karena Ayu rajin, disiplin dan mau belajar. Ayu pun senang sekali akan hal itu. Tak lupa ia pun berterima kasih kepada gurunya. Sebelum pulang Ayu berbisik pada Saman jika tadi pagi ayahnya mencarinya. Saman seketika teringat jika ia lupa mengantarkan madu ke warung Pak Marto, yakni ayahnya Ayu. Madu itu titipan dari kakaknya yaitu Samiun. Madu itu dititipkan kepadanya untuk dijual di warung Pak Marto. Kalau ndak niat nitipin madu di sini, terus terang baik. Yang mana uang hasil penjualan madu itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari keluarganya Saman. Kali ini Pak Marto memaklumi kesalahan Saman, tapi jika besok Saman lupa mengirimkan madunya lagi, maka tidak ada kata maaf lagi baginya. Kemudian Ayu izin pada bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada pamannya. Pak Marto memperingati sebelum maghrib sudah harus pulang. Ayu mendengar Saman mengeluh jika gara-gara Bu Woro ia sampai lupa harus mengirimkan madu. Ayu berkata, "Kamu yang terlambat, kenapa Bu Woro yang disalahkan? Lagi pula Bu Woro itu niatnya baik agar kamu bisa disiplin." Kemudian sebuah mobil lewat di hadapan mereka yang memberitahukan bahwa besok ada pertunjukan wayang di kampung sebelah. Saman dan Adi pun pulang lewat hutan. Adi selalu takut jika melewati hutan itu karena disinilah tempat Karta kehilangan satu jarinya saat 30 tahun yang lalu. Ketika bercerita tiba-tiba Saman menghilang, kemudian terlihat di belakang Adi ada sesosok hantu waktu maghrib. Saman! Dengan sompralnya Saman berkata, "Setan itu nggak ada, kalaupun ada di sini kita gebukin," katanya. Ucap bocil bermulut sompral itu. Film pun beralih kepada Ayu yang sudah sampai di rumah pamannya. Ternyata paman Ayu adalah Karta. Karta kini tinggal di tengah hutan sendirian. Ia lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan warga desa. Maka dari itu Ayu selalu mengirimkan makanan untuknya. Saat itu karena sudah waktu maghrib, Karta menyuruh Ayu untuk segera pulang.
Ketika waktu maghrib, para anak-anak mengaji di masjid. Pak Ustadz menjelaskan sunnah Nabi yang menganjurkan agar kita tidak keluar di awal malam atau bisa disebut waktu maghrib. Kemudian seorang anak bertanya, jika kita mau sholat ke masjid, bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang bagus, kata Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun menjawab, maka dari itu datanglah ke masjid lebih awal, jika bisa sebelum adzan. Selama menunggu waktu maghrib, kita bisa melakukan berbagai ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dengan itu pula kita bisa sekalian berlatih disiplin. Intinya jangan keluar rumah di waktu maghrib, kecuali jika akan pergi ke masjid. Sementara itu, Saman tidak pergi mengaji karena harus mengurus ibunya yang menderita sakit stroke. Sang ibu hanya bisa terbaring di kasur, bahkan untuk makan pun Saman harus suapi. Kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Ternyata itu adalah kakaknya Saman, yaitu Samiun, yang baru saja pulang mencari madu. Saat itu Samiun melihat ada banyak botol madu di atas meja. Saman mengaku jika ia lupa mengirimkan madunya. Samiun seketika emosi, ia kecewa karena lelah mencari madu tapi tak ada satupun yang terjual. Saking marahnya lalu ia pun menabok pipi Saman. Tak hanya itu, ia pun mengancam kalau besok madu ini belum dikirim ke warung Pak Marto, maka ia tidak segan-segan menyiksanya. Keesokan harinya Saman masih saja terlambat. Kali ini ia membawa madunya, lalu nanti pas sekolah akan ia antar ke warung Pak Marto. Tapi rencananya tidak sesuai harapan. Karena sepulangnya sekolah mereka berdua malah dihukum oleh Bu Woro dikarenakan keterlambatan masuk kelas lagi. Akhirnya madu itu pun tidak terkirim lagi karena mereka pulangnya sudah siang. Ketika hari sudah maghrib, daripada dimarahi kakaknya Samiun, Saman memilih menonton wayang ke desa sebelah. Mereka pun mendapatkan tumpangan oleh sopir pick up. Ketika itu Adi mengajak Saman untuk salat maghrib dulu. Saman berkata nanti saja dijamak di masjid desa sebelah, katanya. Film pun beralih kepada Bu Woro yang baru saja sampai di rumahnya. Ketika itu ia langsung menyentuh mesin tiknya untuk menyelesaikan tugas sekolah. Saat di dalam perjalanan, Adi berkata seandainya Bu Woro tidak ada, pasti hidup mereka lebih merdeka, bisa mancing ikan sepuasnya, dan yang pasti jika terlambat tidak ada yang marah-marah. Saman pun berkata benar, guru itu lebih baik gak ada atau sekalian mati aja. Saman mengucapkan hal itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian mobil tiba-tiba oleng karena ban kempes. Sementara itu setelah tugas selesai, Bu Woro berniat ambil air wudhu untuk melaksanakan salat maghrib. Ia heran karena pintu rumahnya tiba-tiba terbuka lebar. Saat menuju WC, ia mendengar ketukan pintu. Bu Woro membuka pintu kembali, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Bu Woro berbalik badan, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Ketika sosok setan waktu maghrib datang, Bu Woro pun diserang setan tersebut sampai akhirnya tewas. Scene pun beralih kepada Saman kembali. Saat itu mereka mendapatkan kabar jika Bu Woro baru saja meninggal. Saman terkejut mendengar itu. Ia takut Bu Woro meninggal karena ucapannya tadi. Mereka tidak jadi nonton wayang, jadinya menonton Bu Woro yang meninggal. Jasad Bu Woro ditemukan mengenaskan dengan bau busuk yang sangat menyengat sampai Bapak Hansip muntah-muntah. Keesokan harinya jasad Bu Woro akan segera dimakamkan. Saat sedang dibacakan Yasin, Saman diteror oleh hantu Bu Woro. Jasad Bu Woro pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Saat itu Saman melihat keranda Bu Woro sudah berantakan. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah dari pengajian itu, Saman mengaku tidak enak badan. Adi pun datang ke rumahnya untuk menjenguk. Adi pun sering kepikiran jika Bu Woro mati gara-gara ucapan mereka ketika malam itu. Mulai saat itu Saman sering diteror oleh hantu Bu Woro. Saman pun berlari menuju WC lalu mencuci wajahnya. Kemudian dari dalam kendi muncul setan waktu maghrib. Setan itu pun merasuki tubuh Saman. Ayu merasa galau karena guru kesayangannya meninggal secara tiba-tiba. Ia pun terus menatapi pulpen pemberian Bu Woro. Kemudian Ayu diajak oleh bapaknya pergi menemui guru baru penggantinya Bu Woro. Guru itu bernama Bu Ningsih. Ia akan menggantikan Bu Woro mengajar anak SLTP Jati Jajar. Selamat datang di Desa Jati Jajar, nggih, Bu Ningsih. Matur nuwun. Keesokan paginya, Adi datang terlambat ke sekolah.
Ia tidak bersama Saman karena Saman tidak masuk sekolah. Bu Ningsih berbeda dengan Bu Woro. Bu Ningsih tidak memarahi dan mempersilahkan Adi untuk duduk ke mejanya. Ayu kurang merasa senang dengan Bu Ningsih karena tidak disiplin. Selamat mengerjakan. Siang harinya Samiun datang ke warung Pak Marto. Ia ingin menagih uang hasil penjualan madunya. Tetapi sudah lama madu Samiun tidak dikirim ke warung itu. Samiun murka, ia pulang ke rumah dan langsung menghajar Saman. Saman yang terbawa emosi seketika kerasukan, ia menikam kakaknya menggunakan pisau secara bertubi-tubi. Samiun pun tewas di tangan adiknya sendiri. Saman yang kerasukan berkeliaran keluar rumah. Tibalah ia di rumah Pak Lurah. Ia pun membunuh ayam-ayam yang ada di sana. Kemudian setelah itu ada adegan Karta menggantungkan sebuah jimat di rumah Saman. Saat waktu subuh, Pak Marto mendengar suara keributan di depan tokonya. Saman sudah ada di sana sambil membentur-benturkan kepalanya. Kemudian Saman memberikan sebungkus botol. Botol itu bukannya berisi madu-madu, tapi botol itu berisikan darah ayam. Kemudian Saman pun kabur. Ketika menjelang pagi, Pak Lurah melihat ayam ternaknya sudah dalam keadaan tersembelih di pekarangan rumahnya. Ayu pun berangkat seperti biasa ke sekolah. Ayu mulai merasakan keberadaan hantu Bu Woro, sosok hantu berpakaian seragam itu. Seperti biasa, Ayu belajar meneruskan LKS tempo hari. Tanpa sengaja ia menjatuhkan pulpen pemberian Bu Woro, lalu Ayu membungkukkan badannya berusaha mengambil pulpen itu. Namun, tiba-tiba setelah itu dari arah belakang muncul hantu Bu Woro mendekati Ayu. Ayu merasa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Sepulangnya sekolah, ia bergegas menuju rumah. Ayu melihat ada Pak Lurah dan juga Pak Hansip dan Pak Marto. Melihat ada Pak Lurah dan Pak Hansip, Pak Marto melaporkan bahwa ia mendapatkan kiriman dari Saman, beberapa botol berisi darah. Setelah dicek ternyata itu adalah darah ayam. Jika Saman yang mengirimkan botol itu, berarti ia juga pelaku yang membunuh ayam-ayam Pak Lurah. Maka dari itu mereka bergegas menuju rumahnya Saman. Ayu dan Adi mengikuti mereka ke sana. Sesampainya Pak Marto di sana, Pak Marto melihat ada sebuah jimat tergantung di rumah Saman. Kemudian setelah itu bukannya Saman yang mereka temukan, tetapi malah mayat Samiun. Mayatnya sudah membusuk sehingga Pak Hansip muntah-muntah. Adi seketika tahu di mana Saman berada. Mereka sering memancing di sungai dan ternyata benar. Saman berada di sana. Saman yang terasuki seketika tak sadarkan diri. Saman pun dibawa oleh Pak Lurah karena dituduh membunuh kakaknya sendiri dan juga ayam-ayam Pak Lurah. Nanti akan ada polisi yang mengusut kasus ini. Selama menunggu polisi datang, Saman pun dikurung di dalam gudang milik Pak Lurah. Bu Ningsih pun datang karena prihatin dengan keadaan Saman. Pak Lurah berkata sejak tadi Saman hanya diam dan nembang-nembang gak jelas. Bu Ningsih ingin masuk dan bertemu dengan Saman. Siapa tahu ia ingin berbicara. Pak Lurah pun mengizinkannya, namun sayang Saman tak kunjung berbicara, malah terlihat seperti orang linglung. Di dalam gudang, Saman pun kerap mendapatkan teror dari hantu Samiun dan juga Bu Woro. Ketika malam hari, akhirnya tim polisi datang. Pak Lurah segera mengantarkan mereka kepada Saman. Namun secara mengejutkan, Saman ditemukan tewas gantung diri. Astagfirullahaladzim. Adi sangat bersedih atas kepergian Saman. Ia adalah satu-satunya sahabat yang selalu ada dalam keadaan sedih ataupun senang. Mulai hari itu, Adi harus terbiasa tanpa kehadiran Saman di dalam hidupnya. Adi terus bersedih dan sering melamun. Bu Ningsih pun menasihatinya dan terus menyemangatinya. Bagus. Bu Ningsih pun memperhatikan nilai Adi. Pada semester ini sangat rendah dibanding teman-temannya yang lainnya. Bu Ningsih akan memberikan jam tambahan untuk Adi supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Adi pun belajar di kelas sampai waktu maghrib. Saat itu Bu Ningsih izin pulang sebentar untuk sholat maghrib. Sementara Adi bisa sholat di dalam kelas. Ketika sedang sholat, ia mendapatkan gangguan dari sosok hantu waktu maghrib.
Adi yang ketakutan membatalkan sholatnya kemudian segera mengemasi barang-barangnya. Saat keluar kelas dari kejauhan ia melihat Saman sedang menyikat lantai koridor secara perlahan. Saman mendekati meminta pertolongan Adi. Adi pun kerasukan. Ketika waktu subuh, Pakasan ayahnya Adi melihat anaknya membenturkan kepalanya ke arah tembok. Saat menuju masjid, Pakasan melihat Karta sedang mengintip anaknya melalui sebuah celah. Kemudian terlihat jika Karta telah menggantungkan jimat itu di rumah Adi. Siang harinya Adi sekolah seperti biasa. Namun dari awal sampai akhir pembelajaran ia hanya terdiam. Ketika jam pulang pun Adi tetap duduk di bangkunya. Ketika di koridor, tiba-tiba pulpen Ayu terjatuh ke bawah lantai. Ayu pun heran padahal tasnya tidak bolong. Tapi pulpen itu tiba-tiba jatuh. Saat hendak mengambil pulpennya, Ayu seketika teringat kepada Adi. Ternyata benar saja, Adi sudah tidak ada di mejanya. Ayu pun segera mencari Adi. Seketika itu Ayu bertemu dengan Karta yang ingin berkata sesuatu. Ketika waktu maghrib, Adi muncul mendatangi seorang anak bernama Bondan yang masih main di luar rumah. Sejak saat itu, Adi dan Bondan dinyatakan menghilang. Sabar ya, Bu. Bondan pasti ketemu. Bu Ningsih pun memperingati anak-anak agar jangan keluyuran rumah terlalu jauh. Karena sekarang marak anak hilang, contohnya kedua teman mereka yaitu Adi dan Bondan. Nanti sampai di rumah, kalian... Ayu disuruh oleh Karta untuk memberikan jimat ini kepada Bu Ningsih. Bu Ningsih pun seketika ketakutan. Ayu berkata jimat itu untuk melindungi diri dari segala kejahatan, seperti yang menyerang pada Saman. Tetapi Ibu Ningsih menolak. Ia berterima kasih karena Ayu perhatian. Tapi ia tak percaya pada tahayul. Ketika waktu maghrib, kini para warga semakin takut dengan waktu ini. Mereka berlomba-lomba masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Sementara itu Ayu pergi sholat berjamaah ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarang karena kini sudah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu berkata jika ia niatnya baik akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ia yakin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin berdoa agar Adi dan Bondan segera ditemukan. Dengan bermodalkan nekat, Ayu pun pergi dari rumahnya menuju masjid menggunakan sepeda. Di masjid ketika akan memukul bedug, Pak Lurah melihat ada darah menetes. Ia menemukan Bondan ada di dalam bedug. Astagfirullahaladzim. Ayo tolong. Di sisi lain tanpa disangka-sangka di pertengahan jalan Ayu melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan cerulit. Secara perlahan Adi mulai mendekatinya. Ayu tidak punya pilihan lain selain berlari. Kemudian Ayu meninggalkan sepedanya lalu berlari dengan sekencang-kencangnya berusaha menyelamatkan diri. Adi berlari lebih cepat daripada Ayu. Sementara Ayu berlari seperti di dalam mimpi. Larinya begitu sangat lambat dan hampir saja tersayat cerulit Adi. Beruntung Ibu Lurah melihatnya kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Teror tidak hanya sampai di situ. Adi menancapkan cerulitnya ke pintu dan hampir mengenai kepala mereka berdua. Lalu Bu Lurah ingat kalau pintu belakang belum dikunci. Ketika mau dikunci, sayangnya Adi lebih cepat. Dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja, alias mengincar anak kecil. Namun beruntung Adi berhasil dilumpuhkan oleh Pak Hansip. Sementara itu Pak Marto mendengar keributan di depan rumahnya. Ia pun menemukan sesuatu terbungkus kain kapan. Ternyata itu adalah jasad Saman. Setelah berhasil dilumpuhkan, Adi segera diruqyah. Berbicara soal Bondan, ia pun sudah ditemukan. Ia berada di dalam bedug masjid dalam keadaan berlumuran darah. Setelah sadar, Bondan sempat bercerita bahwa ia dilumuri darah hewan oleh Adi. Kemudian dia dibawa ke kuburan Saman yang mana kuburannya dibongkar. Lalu jasad Saman dibawa ke rumah Pak Marto. Pak Lurah pun geram dan mereka merasa ada yang mau main-main dengan desanya ini. Banyak sekali teror-teror aneh yang sudah terjadi.
Pak Kasan seketika teringat dengan Karta yang berdiri di depan rumahnya saat subuh tadi. Ia melihat Karta menggantungkan jimat ini. Pak Marto berkata bahwa ia pernah melihat jimat itu. Jika di rumahnya Saman saat mereka menemukan Samiun, berarti sudah jelas semua teror ini kaitannya dengan Karta. Mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam hutan dan melabrak Karta. Karta pun diseret lalu dihajar secara massal sampai babak belur. Tapi untungnya ada Pak Lurah yang melerai dengan alasan tidak boleh main hakim sendiri. Akhirnya Karta dikurung di gudang milik Pak Lurah. Mati. Keesokan harinya Ayu jadi sakit setelah dikejar-kejar Adi. Tidak berselang lama Buningsih datang menjenguk. Disinilah terungkap bahwa Buningsih adalah dalang dari semua teror. Ternyata setan waktu maghrib selama ini bersemayam di tubuh Buningsih. Dan setelah datangnya Buningsih ke desa ini, teror pun semakin menjadi-jadi. Ketika waktu maghrib, Ayu masuk ke gudang Pak Lurah. Ia ingin memberitahukan Karta bahwa Buningsih dalang dari semua ini. Karta selalu teringat kejadian buruk di masa lalu sehingga sering memberontak. Ayu meminta pamannya untuk melawan rasa takutnya karena musuh Karta bukan suara azan, bukan Gusti Allah, tetapi setan jin yang terkutuk. Setelah itu Karta memukul Pak Hansip dari arah belakang dan akhirnya mereka berdua pun melarikan diri, lalu Karta pun datang ke rumah Ningsih sementara Ayu pergi ke rumah Adi. Tapi ternyata Adi sudah pergi dari rumahnya. Sementara itu Karta melihat sosok setan waktu maghrib di meja rias Buningsih. Buningsih ternyata adalah Wati, yaitu sesosok anak perempuan yang menghilang terseret 30 tahun yang lalu. Saat itu Wati melihat Derajat sudah dalam keadaan tewas. Karena tidak mau menjadi korban, Wati kecil pun memilih bersekutu dengan setan. Beberapa puluh tahun berlalu, kini Wati tumbuh menjadi perempuan dewasa yang mana setan waktu maghrib bersemayam di dalam tubuhnya. Setan itu pun ingin meneror desa Jati Jajar kembali dengan cara menyamarkan Wati sebagai Buningsih, sosok guru baru di desa itu. Kini semua sudah jelas. Karta ingat jika sarang jin tersebut adalah batu di dekat lubang itu. Ia pun harus membakarnya supaya semua teror berhenti. Di samping itu, Ayu menemukan Adi berada di sungai. Adi akan menggapai tangan setan waktu maghrib. Di lain sisi Karta menemukan batu itu, tapi bukan suatu hal yang mudah. Ia pun banyak diganggu ketika akan membakar batunya. Karta pun didatangi oleh Pocong Derajat, teman masa kecilnya. Pada akhirnya Karta berhasil membakar batu itu. Kemudian ia mengumandangkan suara azan. Hal itu pun membuat sosok setan maghrib seketika lenyap. Sementara Adi berhasil diselamatkan. Allahu Akbar. Film ini diakhiri dengan seorang anak yang sedang bermain ketika waktu maghrib. Dari kejauhan ia melihat sesosok setan itu dan film pun selesai.